Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsungnya jelas ini. Wajada kitoni kit'atan minal lahmi. Dua ekor kucing menemukan sepotong kit'atan, sepotong lahmun itu dari daging. Jadi dua kucing menemukan sepotong daging. Fadda'a kullun minhuma annaha milkuhu. Idda'a itu maknanya al-mu'tarif. Al-mu'tarif itu saling mengaku bahwasanya mereka itu semuanya mengakui annaha, ini kembali ke kit'atan. Jadi bahwasanya sesungguhnya potongan daging itu adalah milkuhu, miliknya. Nya ini kembali kedua kucing ini. Jadi dua kucing menemukan potongan daging. Fada, mereka saling mengakui bahwasanya potongan daging itu adalah milik mereka. Akhirnya karena berdebat, berebut, fadhahaba ilal kirdi, itu datang ke mana? Ke seekor monyet. Liyahkuma bainahuma bil adli, untuk menghakimi atau memberi penghakiman bainahuma antara mereka berdua, kucing berdua itu, bil adl, dengan cara yang adil. Falama wasala ilal kirdi akhbarul khobar. Nah, setelah sampai kepada si monyet, akhbaro al khobar, memberitahu apa permasalahan yang mereka sedang hadapi. Faqassamal qirdu al-qit'ata qismaini. Akhirnya si kirdun, monyet, membagi potongan daging itu qismaini, menjadi dua. Wa wada'a kulla qismin minhuma fi kafati mizanin, dan menaruh setiap potongan kan tadi dibagi dua. Jadi setelah dibagi dua, menaruh keduanya di telapak tangannya untuk apa? Mizanin, untuk menimbang. Akhirnya apa? Farojahat kafatun wa khaffat ukhra. Nah, salah satunya itu berat dan salah satunya khaffat, itu ringan, gitu maksudnya. Fa akalal kirdu min qit'atir rajihah. Akhirnya si monyet itu memakan potongan yang lebih berat, juz'an kabiron, yaitu bagian yang besar, hatta sorot akhofa minathaniyah, sehingga yang tadinya besar setelah dimakan akhofa menjadi lebih ringan, minathaniyah, dari yang potongan yang kedua tadi. Kan ditimbang jadi dua tuh dagingnya, udah sepotong daging dibagi dua di telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri. Misalkan telapak tangan yang kanan tadi rojihah, yaitu lebih berat, akhirnya dimakan karena lebih berat. Si kirdun ini kan punya tipu muslihat, jadi licik, oh ini lebih berat, akhirnya dimakan. Setelah dimakan ternyata lebih lebih ringan jadinya malah. Fa akhadal ukhra wa fa'ala biha kama fa'ala bil ula. Akhirnya karena tadi sudah dimakan menjadi lebih ringan, yang lebih berat satunya lagi dia makan lagi, gitu kan. Fa akhadal ukhra, dan mengulang kembalinya, fa'ala biha kama fa'ala bil ula, seperti dia mengerjakan pekerjaannya yang pertama tadi, yaitu karena berat, memakanlah yang berat itu, dimakan, istilahnya digigit sepotong gitu, biar seimbang. Padahal sama aja, nanti ujung-ujungnya akan berat sebelah lagi gitu. Wa hakadha yankusu kullu qit'atin anil ukhra. Seperti itulah akhirnya kullu qit'atin, semua bagian dari daging tadi, yankusu, berkurang gitu loh, satu persatu. Hatta lam yabqa minhuma illa juz'an saghirun, hingga tidak tersisa dari kedua potongan tadi kecuali juz'an saghirun, yaitu bagian yang sangat kecil. Fashtadda ghaidul qittaini,
wa talaba minhu ma baqiya fashtada ghaib. Artinya habis kesabarannya atau apa ya? Iya, marahlah al-qittaini, dua kucing itu, wa talaba minhu ma baqiya, akhirnya meminta apa sisanya, ma baqiya. Walakin al-qirda aba, tapi si monyet itu akhirnya aba, menghiraukan, tidak misalnya ya mengabaikan gitu, bodoh amat. Wa qala hadza ajrun li ala qada'i bainakuma. Si Kirdun itu, si monyet itu berbicara, hadza ajrun li, ini upah untuk saya, ala qada'i bainakuma, atas apa yang saya lakukan, yaitu apa, menjadi hakim bainakuma, di antara kalian. Faqala ahaduhuma lil akhar, akhirnya salah satu kucing itu berbicara, idza talabna faslal musyajarah bainana minal ajnabi fa'aqibatuha hiya an-nadamah. Kalau kita meminta suatu peradilan, faslal musyajarah bainana minal ajnabi, di antara kita kepada ajnabi, orang yang asing. Ajnabi itu orang asing, orang yang tidak kita kenal sifatnya, perilakunya, ya. Fa'akibatuhuma hiya an-nadah, maka akibatnya adalah penyesalan. Jadi pelajarannya, sebelum kita bertanya, sebelum kita meminta pendapat, kita harus kenal dulu siapa yang kita mintai pendapat, siapa yang kita tanya gitu. Jangan asal nanya, jangan asal meminta pendapat, karena akibatnya kalau kita meminta pendapat kepada orang yang tidak kenal, iya, kalau orang itu pinter maka kita beruntung, tapi kalau orang itu bodoh seperti yang dikisahkan di sini, maka apa yang terjadi adalah an-nadamah, dia akan menyesal karena telah meminta pendapat kepada orang yang bodoh. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.